Guys, baterai SLA atau aki kering motor atau sepeda listrik katanya disarankan dilakukan balancing secara rutin agar baterai SLA tetap awet sehingga masa pakainya jadi lebih lama. Katanya cukup dengan alat charger aki seharga 70 ribuan seperti ini sudah bisa dilakukan balancing baterai SLA-nya. Apa benar balancing berpengaruh pada usia pakai baterai SLA? Caranya bagaimana? Ada fakta menarik apa setelah balancing baterai SLA? Yuk, tonton terus videonya hanya ada di Debama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi di Debama Channel di sini guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas balancing baterai SLA atau aki kering sepeda motor listrik kita guys. Disclaimer dulu ya guys ya. Ini saya bukannya ahli pelistrikan guys, hanya mempraktekkan yang dicontohkan para suhu dan para ahli pelistrikan yang ada di grup pengguna motor listrik guys. Jadi ini saya hanya mempraktekkan yang mereka contohkan. Oke guys, langsung saja kita bahas guys. Oke guys, berdasarkan analisa dan logika saya guys, kenapa menurut para suhu baterai SLA diperlukan balancing secara rutin. Nah, bisa digambarkan sebagai berikut guys. Misalkan saja motor listrik kita menggunakan 6 baterai SLA seperti motor listrik saya yaitu Unifly N9 Pro. Nah, grafik berikut menggambarkan kapasitas masing-masing baterai saat awal atau setelah digunakan, tetapi baterai belum pernah dilakukan balancing sama sekali. Artinya ada kemungkinan tiap baterai kapasitasnya berbeda atau tidak sama rata. Contoh, di baterai D warna merah sisa kapasitasnya mungkin di 60%. Tapi baterai A warna hijau masih 80% dan di baterai G warna abu masih 90%. Jadi kemungkinan tidak sama rata di tiap-tiap baterai setelah digunakan, tapi belum pernah dibalancing sama sekali. Oke guys, kemudian di grafik berikut adalah menggambarkan kapasitas masing-masing baterai yang belum pernah dibalancing tersebut, tetapi sudah dilakukan charging penuh menggunakan charger bawaan motor listrik, dan indikator charger baterainya motor listrik tersebut menunjukkan sudah warna hijau. Nah, di sini kita lihat ketika indikator charger bawaan motor sudah hijau, tetapi ada kemungkinan tidak semua baterai sudah terisi penuh karena berangkatnya tidak sama. Tadi ada yang 60% sebelumnya, 80% sebelumnya, dan 50% sebelumnya. Nah, karena kondisi awalnya masing-masing baterai kapasitasnya tidak sama rata, maka kita akan terisi penuh, tidak semuanya pun akan terisi 100%. Akhirnya hasilnya tidak sama rata semua guys. Nah, dari gambaran grafik, baterai C dan G sudah terisi penuh 100%. Tetapi baterai yang lain masih belum 100%. Nah, baterai-baterai yang tidak bisa terisi 100% inilah yang berpotensi menjadi tidak awet karena sel baterai yang tidak pernah dimanfaatkan penuh 100% guys. Kemudian dengan balancing secara rutin diharapkan semua baterai memiliki kapasitas yang sama guys, yang sama rata setiap saat. Karena ketika dipakai habisnya sama rata, dan ketika dicas kembali terisinya juga diharapkan sama rata, tidak ada ketimpangan. Tetapi dengan catatan bahwa untuk balancing ini guys dilakukan hanya pada baterai yang masih sehat, yang tidak soak dan atau tidak melembung, atau bahasa Jermannya tidak enterwin, tidak masuk angin. Dan baterainya masih bisa menyimpan listrik seperti itu. Itu kemungkinan yang terjadi guys dari analisa saya guys ya. Kalau misalkan hal tersebut kurang tepat, monggo para suhu dan master bisa mengoreksi saya di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi ilmunya. Oke guys, untuk proses balancing kita memerlukan charger aki seperti ini guys, yang 12 volt. Harganya kalau yang biasa seperti ini di bawah 100.000 guys. Ya macam-macam lah menjualnya. Yang terpenting saat memilih charger seperti ini adalah output ampernya jangan yang terlalu besar. Jadi cukup pilih output ampernya di sekitar 2-3 ampere saja. Karena yang akan kita charge adalah baterai SLA atau kering, bukan lithium atau LiFePO4. Jika output ampere chargernya terlalu besar,
atau fast charging berpotensi malah merusak sel baterai SL-nya guys. Nah, kita lihat di sini guys untuk manual chargernya guys. Di sini tertulis perhatian, tidak bisa untuk aki yang sudah rusak atau soak atau tidak menyimpan setrum atau sudah lebih dari 1 tahun. Nah, ini baterai saya sudah lebih dari 1 tahun. Ya, moga-moga bisa lah. Oke, kemudian yang kedua, indikator hanya nyala saja, tidak bergerak atau tidak berubah pada saat pengecasan. Artinya aki sudah rusak atau tidak bisa dicas dengan cara apapun, wajib ganti aki baru. Waduh, konsultasi dengan bengkel terdekat. Waduh, kalau berarti nanti indikatornya kalau tidak bergerak berarti akinya memang sudah rusak, berarti nggak bisa dipakai berarti ya. Oke, yang ketiga, klip kabel merah adalah positif, kabel hitam adalah negatif. Nah, jangan tertempelkan, bisa merusak charger. Oke. Kemudian cara balancing berdasarkan sharing para suhu di komunitas ini guys, bisa dilakukan dengan 2 cara. Itu yang pertama, semua baterai SLA motor kita tempatkan di luar dan dirangkai secara paralel, bisa sembari di charge dengan charger aki 12 volt ini sampai voltase masing-masing baterai stabil atau sama rata. Nah, contohnya seperti yang ada di contoh gambar berikut guys. Kemudian yang kedua guys, caranya kita bisa charge satu persatu baterai SLA-nya sampai indikator charger 12 volt ini menunjukkan 100% atau penuh seperti yang saya lakukan ini guys. Mungkin cara kedua ini lebih condong ke memaksimalkan kapasitas tiap baterai yang selama ini tidak pernah tercapai secara maksimal guys saat dicas bersamaan menggunakan charger bawaan motor. Dan kita akan tetap sebut mungkin proses kedua ini kita akan tetap sebut sebagai proses balancing guys ya, biar memudahkan istilahnya aja. Oke. Kemudian memang balancing ini akan memakan waktu yang cukup lama guys. Jadi luangkan waktu sehari motor listrik kita tidak terpakai kemana-mana atau alias dikandangkan dahulu guys untuk seharian penuh. Dan alhamdulillah guys, semua baterai motor saya secara fisik masih bagus, tidak ada yang ngembung dan tidak ada yang menunjukkan kerusakan atau soak. Dan saat dicas menggunakan charger 12 volt ini, semuanya indikatornya masih bisa berjalan dengan baik. Nah, jika kalian mengikuti channel Debama Channel dari awal guys, kita ketahui bahwa baterai SLA motor listrik saya yang ditandai nomor 5 ini memiliki voltase yang paling rendah, itu di bawah 13 volt. Mungkin dengan dicas terpisah seperti ini, voltasenya bisa menjadi lebih normal atau lebih maksimal. Kemudian guys, untuk display yang ada di charger 12 volt ini saat charging menunjukkan beberapa hal sebagai berikut guys. Yang pertama, voltase saat charging. Teorinya semakin terisi, angka voltasenya akan semakin naik guys. Kemudian yang kedua ini arus yang masuk saat charging guys. Teorinya semakin terisi, angka arusnya akan semakin turun guys. Kemudian yang ketiga ini guys adalah kapasitas baterai dalam Ah atau ampere hour. Nah, di sini saya kurang paham guys tentang display indikator kapasitas baterai di alat ini karena menunjukkan angka 0. Nah, bagi kalian yang tahu atau para suhu dan master yang tahu, silahkan di komen di kolom komentar, mungkin bisa berbagi ilmunya dengan kita-kita ya. Kemudian yang nomor 4 guys, indikator persentase kapasitas baterai. Baterai akan terindikasi penuh bila angka 100% sudah tidak berkedip lagi dan proses charging bisa kita hentikan. Oke guys, setelah baterai kita charge atau balancing satu persatu, kita pasang lagi ke motor listrik dan kita lihat di sini untuk voltasenya sudah sesuai untuk 100%. Kita lihat di subnovanya, oke. Kemudian tapi bagaimana dengan kemampuan jarak tempuhnya? Nah, setelah ini kita akan bahas guys. Oke guys, ada beberapa fakta menarik setelah saya melakukan balancing atau charging maksimal baterai SLA motor listrik saya. Itu yang pertama guys, setelah indikator charger 12 volt ini 100%, itu ketika berhenti ngecas itu indikator AH-nya itu berbeda-beda tiap baterai guys. Jadi kayak nomor 1 ini finalnya itu AH-nya tertulis 0,4 AH, sedangkan nomor 2 itu tertulis 0,0 AH. Yang nomor 3 saya tidak sempat merekam guys. Yang nomor 4 itu 0,1 AH. Yang nomor 5 0,4 AH. Nah, nomor 6 0,4 AH. Nah, ini saya tidak tahu ini ketika charger selesai kok tiap baterainya AH-nya kok berbeda yang tertulis di indikator chargernya. Entah ini cara analisis seperti apa, saya sendiri kurang paham. Jika ada yang paham silahkan tuliskan di kolom komentar guys ya.
mungkin para suhu palenya bisa berbagi ilmu di sini, oke? Kemudian guys, fakta yang kedua yaitu walau setelah dibalancing dan saat baterai dipasang kembali di motor Supernova-nya menunjukkan baterai masih 100%, ternyata ketika saya coba cas lagi menggunakan charger motor listrik bawaannya, itu masih ngecas dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk indikator charger motor listriknya itu menunjukkan warna hijau guys. Jadi walaupun setelah balancing 100%, tapi kita dicas lagi menggunakan charger motor listrik, itu baru 1 jam kemudian charger motor listriknya menunjukkan indikator hijau guys. Nah ini kalau misalnya ada yang tahu kondisinya ini sebelumnya seperti apa, silahkan komentar lagi guys ya di kolom komentar. Oke guys, nomor 3 faktanya adalah setelah balancing dan cas penuh. Nah ini saya mencoba untuk melakukan tes jarak tempuhnya guys, dengan berjalan di mode speed 1 dan kecepatan diusahakan di bawah 40 km per jam, dan ternyata hasil jarak tempuhnya adalah sebagai berikut. Saat akhir perjalanan atau finish, sisa baterainya itu saat berhenti adalah sekitar 72 volt atau 65% guys. Dan saat mendekati finish tadi atau masih di jalan, itu kapasitasnya sudah berada di sekitar 50% saat berjalan. Mungkin memang karena sudah baterainya usianya sudah lebih dari 1 tahun guys ya, sehingga mungkin jarak tempuhnya mungkin saya bisa perkirakan hanya sekitar maksimal di 40 km. Oke guys, itu tadi kita bahas tentang balancing baterai dan fakta-fakta yang ada setelah melakukan balancing baterai. Kemudian kesimpulannya guys, bagi kita yang motor listriknya masih menggunakan baterai SLA dan bagi para pecinta SLA karena murah dan mudahnya perawatan, teknik balancing ini mungkin akan bisa maksimal manfaatnya jika baterai SLA kita masih tergolong baru, sehingga bisa menjaga performa baterai SLA motor listrik kita. Walaupun nantinya penurunan kinerja tetap ada, tetapi tidak secepat jika kita tidak melakukan balancing guys. Menurut saya mungkin jika motor listrik kita setiap hari kita gunakan, mungkin alangkah baiknya jika sebulan sekali kita melakukan balancing ini guys, agar baterai SLA kita tetap awet dan bisa kerja maksimal. Nah jika cara yang digunakan mungkin bisa 3 bulan sekali bisa dilakukan balancing baterai SLA-nya. Oke guys, terima kasih sudah menonton di Bama Channel. Jika ada kurang atau salah dari yang saya sampaikan di sini, silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan jika ada pengalaman yang berbeda, silahkan juga tuliskan di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.